Berarti yang sudah hadir ada 33 ya. Yang hadir 32. Lumayan banyak berarti ya. Baik, kita lanjut. Materi bab ke-6 adalah zat aditif dan psikotropika. Silakan Pak, duduk ya. Pak, mau Pak Mahmud. Silakan Mas. Baik, sebentar ya. Baik, kita mulai untuk kali ini, yaitu materi dengan nanti kalau tidak paham bisa tonton kembali ya. Ya, zat adiktif dan psikotropika. Nah, ini dia. Zat adiktif. Masih terdengar suara saya? Bapak, saya izin ya, lagi OSIS. Ngapain OSISnya? Ini Pak, saya izin juga ya dilakukan paduan suara Pak buat hari guru. Pak Ridwan suruh WA saya. Ya. WA saya, Ya, Pak. siapa saja murid atau siswi yang ikut OSIS. Paham? Ya, Pak. Laporan ke saya. Ya. Baik, kita mulai. Kali ini dengan materi yang berkaitan dengan nah, ini dia materinya. Nah, ini dia. Bentar. Masih terdengar suara saya? Masih, Pak. Masih ya. Iya, Pak. Lama ya, lagi pending nih laptopnya nih. Tidak muncul-muncul. Baik, kita masuk materi yang pertama adalah tentang ini dia bab ke-6, yaitu zat adiktif dan psikotropika. Apa itu zat adiktif? Kemarin kita sudah membahas tentang makanan. Makanan apa saja yang harus kita makan, yang kita konsumsi. Ini dia adalah contoh makanan dari permen. Ini gambar apa kira-kira? Permen ya. Nah, permen ini salah satu makanan yang mengandung zat pewarna makanan ya, secara buatan, dan zat pemanis buatan menggunakan bahan kimia ya. Menggunakan bahan kimia. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita bahas di sini ada peta konsepnya. Sebentar ya. Sebenarnya lah kaki. Oh, Malah ngomong segala ngajar. itu harus ngajar di sini. Ya. Di kantor ini. Aku enggak ini. Baik, kita lanjutkan tentang zat aditif alami dan buatan atau sintetis. Dibedakan menjadi dua. Terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Baik, sorry ya, tadi ada iklan sebentar. Zat aditif alami digunakan apa saja. Yang kita bahas adalah makanan yang mengandung pewarna alami, pemanis, pengawet, penyedap, antioksidan, sekuestran, penambah aroma, pengatur keasaman.
Sedangkan zat aditif sintetis atau buatan yang kita pelajari adalah pewarna, pewanis, ya, yang buatan nih menggunakan bahan kimia biasanya, pengawet, penyedap, antioksidan, sekuestran, penambah aroma, pengatur keasaman. Ini adalah zat aditif baik yang alami maupun yang sintetis atau buatan. Nah, inilah yang kita bahas. Nah, apa saja yang ada di dalam ini? Nah, ini dia peta konsepnya yang kedua. Tentang nabza. Nabza itu narkotika. Ya. Apa nih? Nah, narkotika, psikotropika, zat adiktif atau zat pecandu. Nah, kita bahas nih bahwa banyak sekali generasi muda seperti kalian atau seperti anak muda yang umumnya anak sekolah yang putus sekolah atau bersalah pergaulan, banyak sekali penggunaan narkoba yang dilarang oleh negara, bahkan oleh agama. Di mana ada narkotika golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan psikotropika golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Kemudian lagi zat adiktif, alkohol, nikotin, kafein, inhalin. Nah, ini adalah contoh narkoba. Nanti kita bahas tentang narkoba bahkan sampai minuman-minuman beralkohol. Nah, pendahuluannya seperti ini. Kamu mungkin sering mendengar atau membaca pemberitaan tentang zat-zat berbahaya pada makanan. Selain itu, kamu pun tentu sering melihat tanda peringatan bahaya merokok dan larangan merokok di berbagai tempat, tetapi masih banyak orang yang merokok. Demikian pula kamu sering mendengar orang yang terkena masalah hukum karena menjual atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Apakah yang dimaksud bahan aditif? Yang satunya lagi adiktif. Aditif sama adiktif beda ya. Dan psikotropika. Apakah manfaat dan bahaya mengkonsumsi zat-zat tersebut? Ini adalah contoh makanan ya, yang mengandung pewarna makanan. Ini ada juga obat-obatan yang terlarang ya, yang tidak boleh dikonsumsi oleh sembarangan orang. Nah, ini dia pengertian zat aditif. Jadi saya minta kalian perhatikan ya dan dengarkan. Coba siapa yang mau baca, silakan. Silakan siapa yang mau baca? Sebelum saya suruh. Ayo. Mayurdin, mana Mayurdin? Silakan Mayurdin baca. Ya Pak, Ya, dari baca. atas Pak. Pengertian zat aditif, baca. Pengertian zat aditif. Zat aditif atau zat tambahan makanan merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam makanan, baik pada saat memproses, mengolah, mengemas, atau menyimpan makanan. Bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan dalam makanan untuk memengaruhi sifat atau bentuk pangan. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004. Pemakaian zat aditif di Indonesia diatur oleh Departemen Kesehatan. Pengawasan dilakukan oleh Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan, Dirjen POM. Fungsi zat aditif: pewarna, penyedap rasa dan aroma, antioksidan, sekuestran, pemanis, pengasam, pengembang adonan, dan pengawet. Berapa? Baik. Pengertian zat adiktif. Ya, tadi adalah bahan yang ditambahkan ke dalam makanan. Baik pada saat memproses, mengolah, mengemas, atau menyimpan makanan. Jadi kalau kamu makan yang mengandung zat tambahan seperti pewarna buatan atau pemanis buatan, misalkan kamu minum Fanta atau Coca-Cola atau merek lainnya. Nah, itu memiliki pewarna minuman buah secara buatan dengan bantuan bahan kimia.
Nah, ini adalah contoh zat aditif ya ke dalam makanan. Bisa diprosesnya, kemudian diolah, kemudian dikemas atau menyimpan makanan. Nah, menyimpan makanan ini supaya awet makanan ini menggunakan bahan secara alami maupun secara buatan ya. Nah, bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan dalam makanan untuk mempengaruhi sifat bentuk pangan. Ini diatur oleh pemerintah ya. Tahun 28 tahun 2004. Pemakaian zat aditif di Indonesia diatur oleh Departemen Kesehatan atau Kementerian Kesehatan. Diawasi oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makan atau POM. POM itu pengawasan, O-nya itu obat, M-nya itu makanan. Nah, fungsi zat aditif itu untuk apa? Untuk pewarna makanan, penyedap rasa dan aroma, antioksidan, sekuestran, pemanis, pengasaman, pengembang adonan, dan pengawet makanan. Nah, ini adalah contoh dari fungsi zat aditif yang kamu pelajari. Nah, tujuan pemberian zat aditif adalah mempertahankan nilai gizi makanan, membuat makanan lebih menarik. Benar nggak? Coba saya tanya. Pernah nggak kamu beli es tayo? Tayo, kamu tahu es tayo? Taiti, tahu? Taiti, tayo. Nah, itu kan ada yang warnanya oranye ya, ada yang warna coklat, ada yang rasanya green tea ya, yang hijau. Itu ternyata menggunakan bahan pemanis buatan dan pewarna buatan. Warnanya nih menarik nih, hijau atau pink atau merah muda. Nah, ini sebagai tujuan bahwa orang tersebut akan menarik melihat makanan itu sehingga ingin membeli atau ingin mengkonsumsi atau memakannya. Betul nggak? Betul ya. Kemudian menjaga mutu dan kestabilan makanan. Mutunya jadi bagus. Konsumsi sebagian orang yang memerlukan diet ya, membuat makanan lebih tahan lama. Nah, inilah tujuan pemberian zat aditif, baik yang secara alami maupun buatan. Nah, contoh soalnya seperti ini. Apakah tujuan penggunaan zat aditif? Jadi apa? Jawabannya mempertahankan nilai gizi makanan ya, membuat makanan lebih menarik, apalagi sebutkan ya bersama-sama, menjaga mutu dan kestabilan makanan. Mana yang lain suaranya? Konsumsi sebagian orang yang memerlukan diet dan membuat makanan lebih tahan lama. Nah, inilah tujuan dari penggunaan zat aditif. Nah, kemudian macam-macam zat aditif. Zat aditif ini ada dua tadi. Ada yang alami dan ada yang buatan atau sintetis. Kita bahas yang alami dulu, dari pewarna makanan. Ini ada wortel. Ini secara alami dari tumbuhan langsung, yaitu wortel. Ya, memberi warna orange pada makanan. Digunakan pada pembuatan selai nanas. Jadi kalau kamu buat selai nanas, biasanya pewarnanya ini berwarna orange menggunakan wortel secara alami. Baik dimakan langsung dan diminum perasan airnya atau diperas airnya, di blender, diambil airnya saja. Karena mengandung provitamin A, yaitu beta karotin, memberi warna orange pada bahan makanan. Ya, mengandung vitamin apa? A. Ya, ini adalah wortel, salah satu pewarna makanan untuk mencampurkan dengan pembuatan selai nanas, kemudian dimasukkan ke dalam roti, dimakan. Gitu ya. Itu contoh yang pertama. Yang kedua adalah kunyit. Dari pewarna kunyit, memberi warna kuning agak gelap pada makanan. Digunakan pada pembuatan nasi kuning. Pernah kan sarapan pagi nasi kuning atau nasi tumpeng? Pernah? Pernah, Pak. Nah, biasanya ditambahkan dengan kunyit ya, sebagai pewarna alami. Ditambahkan pada pengolahan ayam, itik. Untuk apa? Menghilangkan bau amis dan menambah rasa yang khas. Ya, jadi ditambahkan pada pengolahan ayam atau itik untuk dihasilkan menghilangkan bau yang amis dan menambahkan rasa yang khas. Ya, itu adalah kunyit sebagai pewarna makanan dari alami.
menghilangkan bau amis dan menambah rasa yang khas, ya. Tuh, selanjutnya, zat aditif alami pada pewarna daun suji atau kita kenal namanya apa namanya ini? Daun suji, tahu daun suji? Nah, ini biasanya memberi warna hijau pada bahan makanan, ya. Pewarna makanan dan minum. Biasanya ini dibuat untuk sirup, ya, untuk santan beserta daun sujinya sehingga minuman itu berubah warnanya hijau. Nah, ini contoh daun suji, pewarna ya. Kemudian yang kedua, tadi sudah kita bahas tentang pewarna secara alami. Kita masuk ke pemanis secara alami. Yang pertama adalah gula pasir atau gula tebu. Dibuat dari tebu, ya. Jadi gula pasir ini dibuat dari tebu, ya. Sebagai pemanis dan pengawet. Ya, sudah sebagai pemanis juga makanan itu bisa awet karena dicampur dengan gula tebu atau gula pasir. Dapat menyerap kandungan air atau higroskopis, yaitu menghasilkan mikroorganisme tidak berkembang. Nah, ini adalah bagian dari zat aditif secara alami, ya. Pada pemanis alami karena dari tumbuhan langsung yaitu tebu. Kemudian zat aditif alami pada pemanis yang kedua namanya gula aren dari getah bunga aren. Lebih manis daripada gula Jawa. Nah, jadi gula aren ini lebih manis daripada gula Jawa. Kalau gula Jawa bentuknya bulat, kalau ini agak lonjong. Lebih sering digunakan dalam pembuatan jenang ataupun dodol. Kamu tahu dodol ya? Ada dodol macam-macam, dodol Betawi, dodol Jawa, dodol Garut, dan macam-macam. Ini termasuk dibuat juga dengan menggunakan gula aren lebih manis daripada gula Jawa. Karena diambilnya dari apa? Dari pohon aren. Nah, ini sebagai pemanis secara alami dari alam. Kemudian pemanis selanjutnya dari gula kelapa. Nah, ini gula kelapa nih dihasilkan dari buah kelapanya langsung. Sebagai pemanis minuman seperti es dawet, es kelapa muda. Tahu es kelapa muda ya? Es dawet tahu? Es kelapa muda? Sirup. Nah, dan terkadang sayur. Nah, ini adalah contoh pemanis minuman secara alami, ya. Ini ada makanan-makanan nih oleh-oleh biasanya ya. Pernah makan ya seperti ini ya, dari kelapa kemudian manis ditambah gula kelapanya. Nah, ini adalah contoh zat aditif alami pada pemanis yang ketiga namanya gula kelapa. Kemudian yang keempat, pemanis dari madu. Mengandung zat gizi alami. Selain sebagai pemanis, juga menambah kandungan gizi pada makanan. Nah, gizinya apa? Nah, gizi yang dihasilkan adalah gizi yang sangat baik dihasilkan dari lebah. Jadi ini secara alami dari pohon, ada lebah membuat sarang, kemudian madunya diambil. Ini secara alami. Ya, menambah kandungan gizi pada makanan. Ini sebagai pemanis alami. Ya. Jadi itulah beberapa macam pemanis alami. Dari mulai apa tadi? Pertama, gula pasir atau gula tebu, gula aren, gula kelapa, kemudian madu. Nah, kita lanjut ke pengawet yang ketiga. Ya. Tadi pewarna, kedua pemanis, yang ketiga pengawet. Pengawet secara alami. Yang pertama, garam dapur. Dapat menyerap kandungan air atau higroskopis yang dapat menghambat dan membunuh pertumbuhan, bukan membunuh pertumbuhan bakteri dalam makanan. Contohnya pengawetan ikan asin. Ini garam dapur diambil dari secara alam, yaitu dari air laut. Ya, dari air laut, kemudian oleh para petani garam diproseslah untuk membuat pengawetan ikan asin. Sehingga ikan asin itu lebih tahan lama disimpan.
di plastik atau disimpan di kemasan yang rapih. Ya, itu adalah apa? Garam dapur. Ya, kemudian yang kedua, bawang putih secara alami. Apabila diiris mengeluarkan alicin, zat yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Ya, zat yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Ini adalah bawang putih. Ya, ini untuk menghambat pertumbuhan bakteri pada makanan. Makanya makanan itu bisa awet disimpan karena disimpanlah bawang putih supaya tidak ada bakteri yang berkembang. Kemudian ada lagi yang pengawet ketiga adalah asam cuka atau asam asetat. Biasa kalian sebut cuka. Pernah kamu makan cuka yang asam gak enak itu? Pernah? Pernah ya, biasanya ditaruh di mie ayam ya. Nah, itu memiliki sifat yang asam yang mampu membunuh bakteri. Jadi kalau kamu makan mie ayam bakso dikasih cuka, biasanya orang itu paham. Untuk apa sih? Untuk membunuh bakteri yang berada di makanan tersebut. Maka diberikanlah asam cuka. Larutan asam asetat 4% dalam air sering digunakan sebagai pengawet, yaitu buah-buahan bahkan sayur-sayuran. Nah, biasanya kalau orang Betawi bikin asinan Betawi. Kamu tahu nggak asinan Betawi? Pakai cuka ya, betul ya? Nah, ini dimasukkan ke dalam sayur ataupun buah-buahan sehingga membuat makanan dan buah-buahan ini direndam dan menjadi awet. Gitu ya. Paham semuanya? Jelas? Jelas. Jelas ya, saya kira ya. Jadi pengawet alami ya namanya ya. Bentar ya. Agak pending. Baik, masih terlihat di layar HP-mu? Iya, ada, Pak. Tadi sampai mana? Sampai asam cuka ya? Iya. Ya, sebentar laptopnya agak pending tadi. Asam cuka. Awet, asam cuka. Sebentar. Ya, penyedap. Nah, kalian lihat di sini ya. Kalian tadi asam cuka. Nah, ini dia. Belum tampil ya. Nah, ini dia tadi asam cuka. Ya, larutan asam asetat namanya asam cuka. 4% dalam air sering digunakan sebagai pengawet buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Kemudian yang keempat adalah penyedap. Penyedap secara alami. Yang pertama ada garam dapur. Ya, garam dapur ini termasuk asam asetat. Rasanya asin, berasal dari NaCl, natrium klorida. Diperoleh dari penguapan air laut, masih mengandung garam, magnesium, dan kalsium. Dan pengolahan dari pengotor, biasanya ditambahkan nutrisi tambahan iodin. Iodium baik untuk mengurangi resiko penyakit gondokan. Tahu penyakit gondokan? Biasanya untuk mengurangi penyakit gondokan dengan garam dapur ya. Ini penyedap alami. Kalau kamu masak pakai bumbu buat sambal pakai garam ya, betul? Halo, terdengar suara saya? Iya, Pak. Baik, selanjutnya zat aditif alami
Yang kedua pada penyedap adalah bawang putih. Bawang putih mengandung alicin, sulfur, dan iodin yang tinggi. Ya, mengandung alicin, sulfur, dan iodin yang tinggi. Ini juga sebagai bawang putih tadi juga sebagai pengawet dan sebagai penyedap. Ya, ingat ya, bawang putih juga sebagai pengawet dan juga sebagai penyedap makanan. Kalau kamu buat bumbu nasi goreng, buat bumbu sayur atau buat bumbu makanan, biasanya butuh bawang putih sama bawang merah ya. Nah, ini bawang putih ini sebagai penyedap makanan. Kemudian cabai merah, penyedap dan perangsang selera makanan. Ya, jadi kalau kamu makan menggunakan sambal, maka kamu akan ketagihan merangsang diri kamu untuk makan dan menambah-nambah terus. Ya, namanya perangsang selera makan kamu meningkat. Mengandung vitamin C dan vitamin A pada cabai. Lebih banyak dibandingkan cabai warna hijau. Jadi cabai warna merah ini lebih banyak mengandung vitamin C dan A daripada cabai yang warnanya hijau atau kuning. Gitu ya, paham? Tentang penyedap? Halo? Paham ya? Kemudian pemberi aroma. Yang selanjutnya tadi sudah bahas tentang penyedap. Kita masuk zat aditif alami secara pemberi aroma. Yang pertama daun jeruk. Aroma khas segar membangkitkan selera makan. Dapat menghilangkan bau amis pada ikan. Ya, aromanya khas daun jeruk itu. Ya, jadi kalau ibu kamu atau orang tua kamu sedang masak, biasanya ditambahin tuh sayurnya pakai daun jeruk supaya apa? Membangkitkan selera makan dan menghilangkan apa? Bau amis ikan, ya. Bau amis ikan. Kemudian yang kedua vanili, aromanya harum. Digunakan dalam pembuatan roti dan kolak. Kamu tahu kolak kalau lagi bulan puasa rame ya kolak ya. Ini biasanya digunakan vanili sebagai pemberi aroma secara alami ya. Kemudian yang ketiga adalah serai. Serai ini, daun serai, tahu daun serai yang digeprek ya, digeprek, dihancurkan, digerus, dicampur dengan sambal ya. Nah, penambah aroma pada minuman penghangat tubuh. Nih, daun serai juga banyak ya di pinggir jalan buat penghangat minuman tubuh. Menambah aroma segar pada makanan yang bersantan. Ya, kalau makan bersantan dimasukkanlah satu daun serai ini ya, digeprek, masukkan ke dalam makanan atau daun santan apa sayuran santan seperti sayur lodeh. Kamu tahu sayur lodeh? Tahu? Tahu. Jadi lapar ya, baunya pingin makan nih. Oke, karena kemarin kita sudah membahas tentang sistem pencernaan, jadi kita nyambung ke sini. Ya, pemberi aroma selanjutnya adalah daun pandan. Jadi daun pandan itu tidak hanya pewarna makanan berwarna hijau saja untuk sirup, tapi daun pandan juga sebagai pemberi aroma. Karena aromanya wanginya segar. Ditambahkan pada nasi supaya harum dan tidak cepat basi. Jadi daun pandan ini kalau kamu masukkan ke dalam nasi, satu daun helai daun ini kamu masukkan dalam nasi supaya apa? Nasi itu jadi harum, wangi dan tidak cepat basi. Nah, digunakan dalam pembuatan kue ya, bubur, bahkan es. Ya, es sirup ya gitu. Namanya daun apa namanya? Daun pandan ya. Ya, kemudian kita masuk ke bahan pengasaman zat aditif alaminya. Yang pertama jeruk nipis. Menghilangkan rasa mual saat mengkonsumsi makanan. Biasanya kalau makan soto, makan ikan yang beramis ya, ikan bakar yang beramis, biasanya dikasih lah tuh di atasnya ditaburin daun apa? Jeruk nipisnya. Menghilangkan rasa mual saat mengkonsumsi makanan. Misalnya jeruk nipis yang ditambahkan pada soto dan minuman. Pernah makan soto di atasnya ditaburin jeruk nipis diperas? Pernah? Nah, ini sebagai bahan pengasaman supaya apa? Supaya menghilangkan rasa mual pada makanan, ya. Gitu. Dan minuman misalkan es jeruk ya, atau es teh dicampur es teh manis nih, kamu masukkan jeruk nipis ini pasti enak, segar. Seperti segar lah pokoknya.
Kemudian zat aditif atau sintetis buatan ya. Tadi kita sudah bahas ya kesimpulannya dari zat aditif alami dimulai dari pewarna ya. Pewarna, kemudian pemanis, pengawet, kemudian penyedap, pemberi aroma, kemudian bahan pengasaman. Nah, yang kedua adalah zat aditif sintetis atau buatan. Tadi kita bahas tentang apa? Zat aditif secara alami ya. Kita masuk ke zat aditif secara buatan. Nah, ini ada pewarna, memberi warna bahan makanan agar lebih menarik. Nah, jadi kalau kamu pernah minum ale-ale, pernah minum es ale-ale atau sirup ABC, sirup marjan warnanya orange atau warnanya kuning, warnanya merah, itu diberikan pewarna secara buatan. Artinya apa? Di sini ada nih. Kenapa sih kita makan itu melihat dari warnanya? Supaya apa? Menarik. Oh, saya mau makan minuman ini nih. Kayaknya bagus warnanya. Ah, saya mau minum enak kayaknya nih. Nah, ini adalah salah satu agar lebih menarik makanan ini. Nah, zat warna yang sudah dilarang penggunaan pada makanan adalah rodamin B, warnanya merah. Yang dilarang oleh pemerintah. Methanol yellow, warnanya kuning. Dan amaran, warnanya merah. Ini yang dilarang bahan kimia yang tidak boleh dimasukkan ke dalam pewarna makanan. Nah, namanya apa nih? Ada yang dibolehkan nih. Fast Green FCF, warnanya hijau. Diberikan kemana? Es krim dan buah kalengan. Kalau kamu lihat di komposisi makanan, suka ada di es krim. Kamu lihat belakang kemasan es krim, biasanya ada komposisi. Kamu lihat apakah ada nama Fast Green FCF, berarti es itu berwarna hijau. Ada lagi Sunset Yellow FCF, warnanya kuning. Diberikan kepada minuman ringan, permen, selai, dan agar-agar. Ya. Kemudian Brilliant Blue FCF, warnanya biru. Es krim, selai, jelly, dan buah kalengan. Kemudian coklat HT, coklat, minuman ringan, agar-agar, dan selai. Pancu 4R, warnanya merah, minuman ringan, yogurt, dan jelly. Eritrosin, warnanya merah, digunakan untuk jelly, selai, saus, es krim, dan buah kalengan. Nah, ini adalah contoh pewarna pada makanan ya. Es krim, sunset, brilliant, coklat, pencu, eritrosin. Begitu ya anak-anakku sekalian. Itu adalah bahan kimia yang digunakan atau dikonsumsi atau ditempatkan di pewarna makanan supaya menarik ya. Banyak sekali minuman-minuman yang sudah dicampur dengan pewarna buatan. Nah, kemudian zat aditif buatan lainnya ada pemanis. Tadi secara pewarna, kemudian pemanis biasa digunakan pada pembuatan sirup, sari buah, minuman ringan, dan berbagai kue. Contohnya apa? Pemanis buatan. Nah, ini adalah pemanis. Pernah nggak kamu minum es, kemudian awalnya manis, pas di tenggorokan pahit? Pernah? Halo? Pernah nggak minum es yang manis sekali? Nah, ini adalah contoh pemanis buatan. Ada namanya sakarin. 300 kali lebih manis daripada gula. Aspartam 200 kali lebih manis daripada gula. Asesulfam 200 kali lebih manis daripada gula. Siklamat 30 kali lebih manis dari gula. Sorbitol, dursin sudah dilarang karena karsinogen atau zat yang berbahaya. Dursin tidak boleh. Jadi yang masih digunakan adalah sakarin, aspartam, asesulfam, siklamat, sorbitol. Ini ada di komposisi makanan atau minuman. Biasanya banyak di minuman ya. Ada komposisinya. Ada gula, kemudian air, ada lagi sakarin, ada lagi aspartam. Nah, itu pemanisnya. Nanti kamu coba lihat ya, nanti kamu jajan, coba beli es yang di minimarket. Kamu beli misalkan minuman apa? Fanta. Kamu beli warna merah. Nanti di situ ada komposisinya apa saja isinya. Kemudian pengawet secara buatan.
Digunakan supaya makanan tahan lama. Contohnya pengawet buatan. Nah, ini pengawet makanan atau pengawet minuman. Itu ada 4. Ada natrium benzoat atau asam benzoat. Ini untuk apa saja? Ini sebagai minuman ringan. Kecap, margarin, dan lain. Nanti kamu lihat komposisi kecap. Misalnya kecap bangau atau kecap ABC. Nah, kamu lihat apakah ada pengawet makanan secara buatan, apakah ada natrium benzoatnya di situ. Kamu misalnya margarin. Nah, kamu coba lihat ada komposisinya apa saja. Kemudian natrium nitrit, produk daging dan ikan. Nah, jadi kalau kamu makan daging ya atau makan ikan yang punya kemasan dibeli di minimarket, kamu lihat di balik kemasan itu komposisinya ada natrium nitrit gak? Nah, itu adalah tempat untuk mengawetkan daging. Kemudian lagi asam propionat. Contohnya ada roti, keju, margarin, dan mentega. Ya. Kemudian asam sorbat menghambat pertumbuhan kapang dan ragi atau jamur. Mengawetkan keju, roti, sari buah, dan acar. Nah, ini adalah asam sorbat. Begitu ya, itu adalah pengawet pada makanan secara buatan. Paham semuanya? Jelas? Halo? Coba apa saja tadi sebutkan? Natrium benzoat, apalagi? Asam benzoat, terus natrium nitrit, asam propionat, asam sorbat. Ini adalah bahan secara kimia ya, sintetis. Kemudian zat aditif sintetis pada pengawet lainnya ada contoh lain, tidak hanya ya, di sini ada pengawet yang masih boleh digunakan, tapi ada yang tidak boleh dan dilarang oleh negara. Ada apa saja? Ada formalin sebagai pengawet mie ya. Kalau kamu makan mie goreng atau mie ayam, itu ada orang yang salah digunakan. Ini formalin ini sebenarnya boraks ini nggak boleh. Sebagai pengawet bakso juga tidak boleh. Ini sebagai komposisi untuk mengawetkan mayat. Tahu mayat gak kamu? Tempat orang yang sudah meninggal dimasukkan ke dalam tempat kamar mayat di rumah sakit. Tapi sama manusia disalahkan. Malah formalin ini bukannya untuk mayat, malah dijadikan pengawet mie ayam. Ada lagi boraks juga sama, pengawet bakso. Nah, ini dilarang oleh negara, ya, dilarang oleh pemerintah. Kemudian terusi sebagai pengawet ayam potong. Nah, ayam potong itu ayam yang sudah tidak layak dimakan, dikonsumsi, bahkan sudah busuk, kemudian diawetkan lagi. Nah, ini menggunakan terusi. Ini juga tidak boleh ya, ditaburi dengan bubuk terusi. Kemudian penyedap makanan yang sering digunakan. Nah, kita lanjut ke zat aditif sintetis atau buatan pada penyedap. Tadi sudah bahas ke pengawet. Kita masuk ke penyedapnya. Penyedapnya makanan ada buatan yang sering digunakan. Yaitu apa? MSG. Pernah dengar istilah MSG? Micin, tahu micin ya? Monosodium glutamat. Apa singkatannya? Monosodium glutamat atau MSG. Penyedap makanan. Contohnya apa? Di mie goreng atau Indomie atau mie sedap. Kamu lihat di komposisi belakangnya, pasti mereka juga ada MSG-nya. Ada penyedap secara buatan dari bahan kimia. Nah, ini guanosin monofosfat atau JMP, nukleotida. Nah, ini juga sebagai penyedap makanan supaya awet, supaya enak dan manis, bahkan asin ya. Ionosin monofosfat, IMP, nukleotida. Inilah penyedap. Jadi kalau kamu makan mie instan yang mengandung Indomie goreng atau mie sedap, biasanya juga penyedap ionosin monofosfat. Ya, itu adalah penyedap makanan ya. MSG, GMP dan IMP. Apa saja? Monosodium glutamat, apa tadi? Guanosin monofosfat dan ionosin monofosfat. Lanjut ya. Zat aditif sintetis buatan pada antioksidan. Berfungsi melindungi makanan yang mengandung lemak
atau minyak dari ketengikan akibat oksidasi ya. Jadi antioksidan ini melindungi makanan yang mengandung lemak atau minyak dari ketengikan akibat oksidasi. Antioksidan akan menghambat proses oksidasi suatu bahan. Contohnya antioksidan butil hidroksi anisol BHA dan butil hidroksi toluena BHT, asam askorbat serta garam kalium, garam kalsium dan garam natriumnya. Jadi antioksidan pada zat aditif buatan ini apa? Melindungi makanan yang mengandung lemak atau minyak dari ketengikan. Pernah kan makanan jadi bau tengik, baunya nggak enak. Nah ini dibuktikan dengan bantuan antioksidan seperti BHA, BHT, dan asam askorbat. Paham ya? Jelas antioksidan? Halo? Jelas ya. Kemudian lagi zat aditif pada buatan yaitu sekuestran atau zat pengikat logam. Bahan penstabil dalam berbagai makanan olahan mengikat logam sehingga menjadi kestabilan. Ini logam dalam kandungan makanan ya. Sekuestran yang sering digunakan adalah asam sitrat dan turunannya. Adalah asam sitrat itu tadi ada macam-macam ya. Ada fosfat, ada garam etilen, diamin, tetraasetat atau EDTA. Zat sekuestran ini zat pengikat logam. Untuk apa? Untuk menstabil berbagai makanan olahan supaya stabil, tidak asin, tidak asam. Jadi rata-rata sehat. Tapi ini termasuk dari bahan kimia, yaitu asam sitrat, fosfat, dan garam etilen diamin tetraasetat. Atau kita sebut namanya EDTA. Singkatannya apa? EDTA. Ya, itu dia penjelasan. Kemudian zat aditif buatan yang lainnya adalah penambah aroma atau essence atau flavor. Ya, flavor untuk memberikan aroma buah-buahan pada makanan. Contoh yang sering digunakan adalah etil butirat, rasa buah nanas. Jadi kalau ini biasanya pada minuman banyak ya, atau pada selai roti itu juga banyak ya. Tahu selai ya, selai. Nah ini rasa buah nanas juga sama. Metil butirat, rasanya buah apel. Oktil asetat, rasa buah jeruk. Amil asetat, rasa buah pisang. Butil asetat, rasa buah murbei. Etil format, rasa buah rum. Propil asetat, rasa buah pir. Nah ini adalah buah-buahan yang digunakan penambah aroma dengan bahan kimia. Ada etil butirat, metil butirat, oktil asetat, amil asetat, butil asetat, etil format, propil asetat. Ya, paham ya? Kemudian zat aditif buatan yang lainnya adalah pengatur keasaman. Tadi kita bahas tentang penambah aroma. Selanjutnya ada pengatur keasaman. Nah, untuk mengasamkan atau menetralkan dan mempertahankan derajat keasaman makanan, contohnya apa? Jadi pengatur keasaman ini untuk mengasamkan, menetralkan, dan mempertahankan derajat keasaman makanan. Contohnya apa? Asam asetat, asam sitrat, asam laktat, asam natrium bikarbonat, amonium bikarbonat, amonium bikarbonat ya. Nah ini adalah contoh pengatur keasaman pada makanan gitu ya. Kemudian batas penggunaan zat aditif. Jadi setelah disimpulkan bahwa pada zat aditif buatan diantaranya adalah tadi dari mulai pewarna buatan, pemanis buatan, pengawet buatan, penyedap buatan, ya, antioksidan buatan, sekuestran buatan,
penambah aroma buatan seperti buah-buahan tadi ya, pengatur keasaman buatan, dan yang terakhir kita bahas tentang batas penggunaan zat aditif. Masyarakat perlu mengetahui informasi batas maksimal penggunaan BMP. Namanya batas maksimal penggunaan atau acceptable daily intake atau ADI. BMP atau ADI adalah batasan yang tidak menimbulkan resiko bila dikonsumsi manusia per kilogram berat badan kita. Nah, ini adalah diatur. Jadi bahan makanan atau zat aditif secara buatan yang boleh dikonsumsi oleh manusia adalah adanya batas maksimal. Misalkan natrium bikarbonat, natrium benzoat dimasukkan ke dalam makanan ini supaya awet. Nah, itu ada takarannya, nggak boleh melampaui batasannya. Ya, begitu. Kemudian batas penggunaan zat aditif ini ada penjelasannya. Menurut pemerintah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per kilogram ini. Sakarin. Berarti ini gula ya. Gula. Atau pemanis buatan. 50-300 mg saja yang dibolehkan. Siklamat. 500 mg sampai 3 gram. Asam asetat secukupnya, tidak ada batasan. Batas adinya. Asam asetat. Asam sitrat 5-40 gram, tidak ada batasan. Asam benzoat 600 mg sampai 1 gram, 0 sampai 5 mg. BHT 100 sampai 1000 mg, 0 sampai 0,3 mg berat badan kita nih. BHA 100 sampai 1000 mg. Kemudian beta karotin 100 sampai 600 mg, karamel 150 sampai 300 mg, tidak ada batasan adinya berat badan. Eritrosin 30 sampai 300 mg, 0,0 sampai 0,6 mg pada batasan adi per kilogram berat badannya. Nah, contoh nih ya, cara menghitungnya bagaimana? Seorang siswa dengan berat badannya 40 kg mengkonsumsi makanan dengan zat aditif dengan adinya 5 mg. Nih, maka batas maksimal harian yang aman dimakan adalah 5 dikali 40 berat badannya. 5 kali 40 berapa? 200 mg. Contoh, siapa di sini yang umurnya berat badannya 30 ada? Berat badan kalian berapa kira-kira? Halo? Jadi, kalian harus mengkonsumsi dengan takaran cukup 200 mg per harinya saja setiap harinya. Jadi tergantung dari berat badan tubuh kita ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi tentang psikotropika. Apa namanya? Psikotropika. Saya kira paham ya semuanya ya penjelasan saya ya. Halo? Paham ya? Kita masuk ke psikotropika. Nah, ini dia ada psikotropika. Sekaligus kita bahas sampai tuntas. Ya, psikotropika. Sebentar, saya ambil posisi lagi. Ya, supaya tidak berisik. Berisik ya? Enggak, psikotropika. Psikotropika. Psikotropika ya, kita bahas tentang psikotropika atau kita sebut juga dengan zat adiktif, yaitu zat pecandu makanan. Di mana ada psikotropika di sini. Nah, apa saja ini? Ini dia. Saya tampilkan ya. Psikotropika. Nah, ini ada namanya nabza. Nabza itu singkatan dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif.
Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. Ya. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, obat-obatan berbahaya. Jadi kalau kamu ditanya, apa itu narkoba? Narkoba itu ya obat-obatan terlarang. Salah. Singkatan. Narnya itu narkotika, narko itu narko itu artinya singkatannya narkotika, O-nya obanya itu obat-obatan berbahaya. Jadi narkotika dan obat-obatan berbahaya. Nabza itu singkatan dari narkotika, N-nya, N-nya, P-nya psikotropika, Z-nya zat adiktif. Nah, ada 3 golongan di narkoba. Ada golongan 1 ya. Nah, penggunaan narkotika ini diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997. Narkoba jenis narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Golongan 1 berpotensi sangat kuat menimbulkan ketergantungan. Penggunaan dilarang untuk pengobatan, contohnya opium, heroin, ganja. Nah, ini adalah contoh golongan 1. Biasanya digunakan hanya untuk para ahli medis, ahli kedokteran. Tapi disalahgunakan oleh manusia yang sehat. Kemudian golongan kedua berpotensi kuat. Tadi sangat kuat, sekarang kuat. Menimbulkan ketergantungan. Digunakan secara terbatas untuk pengobatan. Contohnya petidin, candu, beta-metadol. Ya. Golongan 3 berpotensi ringan. Menimbulkan ketergantungan, banyak digunakan untuk pengobatan. Contohnya asetil dihidrosodenia, dextroproposifen, dihidrosodena. Nah, ini adalah golongan ketiga, berpotensi ringan menimbulkan ketergantungan. Nah, ini adalah obat-obatan ya. Kemudian psikotropika adalah zat atau obat, bukan narkoba. Jadi kalau psikotropika ini adalah obat-obatan yang dilarang, bukan narkoba, baik alami maupun sintetis ataupun buatan. Yang bersifat psikoaktif, berarti membuat psikologi orang ini jadi aktif, mempengaruhi selektif dalam susunan sistem saraf pusat dan dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan atau kecanduan. Kalau orang sudah pakai narkoba, pakai psikotropika, jadi obat-obatan terlarang, maka orang itu akan tergantungan dan kecanduan. Penggolongan psikotropika dan contohnya diterangkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Nah, psikotropika yang pertama, golongan obat-obatannya apa saja? Ada golongan 1, berpotensi sangat kuat, menimbulkan ketergantungan. Penggunaannya dilarang untuk pengobatan. Contohnya adalah ekstasi, ya, LSD dan DOM. Ini adalah obat-obatan yang dilarang oleh manusia yang sehat. Ini hanya digunakan untuk para ahli medis, oleh orang rumah sakit. Tapi disalahgunakan oleh manusia yang sehat. Golongan kedua berpotensi kuat menimbulkan tergantungan. Contohnya amfetamin, ya, metamfetamin atau sabu-sabu dan fenetilin. Dan fenetilin ini golongan kedua. Terdengar suara saya? Paham? Nah, itu ya, golongan 1 dan golongan 2. Kemudian golongan 3 berpotensi sedang menimbulkan ketergantungan, dapat digunakan untuk pengobatan dengan resep dokter. Nah, ini kalau obat ini boleh dikonsumsi, tapi hanya dokter yang memberikan obatnya. Kalau dijual di warung-warung bebas, ini berbahaya. Ya, apa saja? Amorbarbital, bupronorfina, dan mogadon. Nah, ini mogadon sering digunakan ya. Para orang-orang yang sedang stres, bingung, gelisah, minum obat ini.
Nah, akhirnya dia kecanduan, ketergantungan. Padahal obat-obatan ini hanya digunakan untuk para dokter. Kepada siapa dokter itu diberikan? Kepada pasien yang menderita penyakit dalam. Ya, kemudian golongan 4, berpotensi ringan menimbulkan ketergantungan. Dapat digunakan untuk pengobatan dengan resep dokter. Contohnya diazepam, nitrazepam, Lexotan, dan pil koplo. Sering disalahgunakan obat penenang sedativa, obat tidur namanya hipnotika. Jadi kalau kamu suka kurang tidur, tidak bisa tidur, pakai obat tidur namanya hipnotika. Ini menimbulkan ketergantungan ya. Ini harus perlu ada resep dari dokter, tidak boleh asal beli. Gitulah golongan 1, 2, 3, dan 4 pada psikotropika atau obat-obatan yang terlarang ya. Ini contoh tadi amfetamin ya, gambarnya seperti ini. Ini amfetamin. Desamfetamin mempunyai dampak perangsang kuat pada jaringan saraf. Dampak yang ditimbulkan adalah penurunan berat badan atau gelisah. Ya, jadi berat badan kamu jadi turun karena minum obatan ini. Kemudian gelisah. Kamu suka gelisah, panik, mudah marah dan tersinggung. Mudah bingung, ya. Jadi sudah mudah marah, kemudian mudah tersinggung. Nah, ini dampaknya yang ditimbulkan secara psikologinya, secara kejiwaan manusianya. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan otak rusak. Otaknya rusak, kemudian paranoid, sampai gila, dan kematian. Apa saja tadi penggunaannya? Jangka panjangnya menyebabkan otaknya rusak, paranoid atau mudah takut, sampai gila, bahkan mengalami kematian. Contohnya apa nih obat ini nih? Desamfetamin, dexedrine, dan phemoline, volital. Ya, inilah amfetamin. Ya. Kemudian ekstasi. Ini ekstasi gambar ada yang kupu-kupu, ada yang gambar burung. Ada yang huruf A1, ada yang for you, ada yang kiss, ada yang macam-macam. Nama kimianya adalah 3,4 metilen dioksimetil-amfetamin MDMA. Jenis ekstasinya ada Aladin, apel, butterfly seperti kupu-kupu, ada elektrik. Nama populer ekstasi kalau orang beli, ya orang-orang di jalanan atau orang-orang yang menjual obat-obat terlarang ini nyebutnya XTC, Dopes, New Yorkers, Inef, kancing, Essence. Nah, ini orang-orang nyebut populernya obat ekstasi namanya. Pengaruh langsungnya adalah ngefly, terbang, melayang. Mudah tersinggung. Ya, kalau diajak ngobrol kemudian salah ngomong, dia mudah tersinggung, marah, cemas. Ya, energik, matanya sayu atau matanya sayup. Dia matanya udah mulai seperti orang ngantuk, susah tidur, bahkan berkeringat, kulitnya berkeringat terus. Nah, ini karena sering penggunaan ekstasi. Pengaruh jangka panjangnya adalah kerusakan saraf otak, dehidrasi atau kekeringan atau haus, berhalusinasi, kurang gizi, ketergantungan dan gejala putus asa, mudah putus asa ya. Dan agresif atau berani, lebih berani dari biasanya. Nah, ini adalah pengaruh jangka panjang pada ekstasi. Yang ketiga adalah sabu-sabu. Ya. Sabu-sabu gambarnya seperti ini, seperti apa namanya nih? Kristal ya. Jadi kalau dihancurkan jadi seperti bubuk, seperti garam bentuknya. Nama kimianya adalah metamfetamin atau kita sebut namanya sabu-sabu. Berbentuk kristal seperti gula pasir atau vetsin. Bentuknya seperti gula pasir. Sabu-sabu di sini ada jenisnya, ada kristal, coconut, ada lagi gold river. Dikenal dengan sebutan ice. Jadi orang kalau mau beli sabu-sabu ini, orang pengedar narkoba atau pengedar sabu-sabu biasanya nyebut beli ice, kristal, ubas, mecin, glass, hieropon, quartz. Nah, ini orang-orang yang menyebut obat-obatan terlarang seperti sabu-sabu. Ada ice, kristal, ubas, mecin, glass, hidropon,
dan guar. Dampak sabu-sabu apa? Mempengaruhi saraf, ketergantungan, penyakit jantung, bahkan sampai mengalami kematian. Begitu ya? Paham? Sampai dengan sabu-sabu? Anak-anakku mendengarkan, paham? Paham, Pak. Mana yang lain? Suaranya baru satu orang, yang lain mana suaranya? Paham semuanya? Paham, Nah, kemudian ada lagi zat adiktif. Adalah zat atau obat-obatan, bukan narkotika atau psikotropika, yang jika dikonsumsi akan bekerja pada sistem saraf pusat dan menyebabkan ketagihan atau kecanduan atau ketergantungan. Contohnya apa? Alkohol. Jadi kalau tadi zat aditif pada makanan, ada ini, kalau yang zat adiktif ada huruf K-nya di sini. Contohnya apa? Alkohol, nikotin, kafein, kopi ya, kopi, inhalan, larutan yang mudah menguap seperti lem. Lem tahu nggak? Lem power glue. Tahu lem power glue? Lem power glue tahu? Yang anak bocah Tahu, di Pak. pinggir jalan ngelem tuh pakai lem sol sepatu, itu juga termasuk bahaya. Itu termasuk zat adiktif. Cat semprot seperti pilok dan lain-lainnya. Ya, ini adalah zat adiktif. Zat adiktif itu bukan obat-obatan, bahkan bukan narkoba. Tapi dia ini adalah makanan atau minuman atau bahan yang dapat mengganggu sistem saraf pusat kita, bahkan menyebabkan ketagihan sampai kecanduan, seperti lem Ibon ya. Namanya menguap seperti lem Ibon. Cat semprot seperti pilok, alkohol, nikotin, kafein seperti kopi. Nah, ini juga zat adiktif. Kemudian rokok. Nah, ini rokok nih. Nah, termasuk zat adiktif. Nah, rokok adalah terbuat dari tembakau cacah yang ditambah bahan lain seperti cengkeh, kemenyan, dan saus untuk memberi efek rasa dan aroma tertentu. Merusak kesehatan dan menyebabkan berbagai macam penyakit, di antaranya penyakit paru-paru, jantung, bahkan kematian. Kematian. Zat berbahaya yang ada dalam rokok antara lain adalah nikotin. Biasanya ada di komposisinya. Tar tembakau ya. Karbon monoksida ketika kamu mengeluarkan asap. Ya, ketika merokok mengeluarkan asap putih, ngebul gitu ya. Nah, ini namanya karbon monoksida atau bahan-bahan kimia lainnya. Ini adalah zat adiktif sehingga orang itu kecanduan, ketergantungan ya. Rokok ini juga berbahaya yang terkandung dalam rokok. Yang pertama nikotin. Zat utama yang terdapat dalam daun tembakau beracun, mudah diserap kulit, berwarna kuning agak pucat, menjadi coklat jika terkena cahaya. Ya, jadi mudah diserap kulit, berwarna kuning agak pucat, menjadi coklat jika terkena cahaya. Ini zat yang beracun. Contohnya kalau udah sering merokok, biasanya giginya jadi warna kuning ya. Berfungsi sebagai stimulan, mempercepat kegiatan otak, lebih adiktif dibandingkan heroin. Nah, jadi kalau orang udah ngerokok tuh udah nge-fly, udah seger, kerja otak lebih fresh, lebih segar, lebih adiktif namanya. Yang kedua, tar tembakau. Penyebab utama kanker paru-paru bagi perokok, bersifat karsinogenik atau beracun, menyebabkan penyakit tenggorokan dan pernapasan. Ya, jadi suka bengek-bengek, batuk-batuk kalau sudah merokok, bengek-bengek, keluar liur ya, keluar dahak. Ini sudah termasuk terlalu banyak mengkonsumsi tar tembakau pada rokok. Kemudian yang ketiga adalah karbon monoksida, gas yang sangat beracun dan berbahaya, dihasilkan dari pembakaran zat yang tidak sempurna. Merokok menghasilkan gas karbon monoksida pada saat keluar asap dari mulut, ngebul warna putih, tidak berwarna dan tidak berbau. 200 kali lebih kuat pengikatnya terhadap Hb, hemoglobin, dibandingkan oksigen. Hemoglobin atau pengumpulan darah mengikat karbon monoksida lebih stabil. CO itu karbon monoksida lebih stabil, akan menghasilkan sulit melepaskan karbon monoksida. Nah, yang terganggu apa? Sistem transportasi atau sistem peredaran darah kita terganggu.
darah teracuni gas karbon monoksida. Jadi kalau orang udah merokok, darahnya teracun oleh karbon monoksida. Seharusnya oksigen yang masuk ke dalam darah, malah karbon monoksida yang masuk ke dalam darah. Nah, reaksi hemoglobinnya dengan oksigen dan karbon monoksida adalah Hb plus oksigen. Hemoglobin dengan oksigen, Hb oksi menghasilkan reaksi HbO2. Hb plus CO2, Hb plus CO menghasilkan HbCO. Nah, ini adalah karbon monoksida yang berbahaya bahkan beracun. Nah, ini adalah rokok tadi. Yang keempat, bahan-bahan kimia lainnya. 4000 zat lagi ngerekam. 4000 zat lain dapat ditemukan dalam asap rokok. Nah, asam rokoknya. Sebagian beracun diantaranya dapat menyebabkan kanker. Contohnya aseton, amonia, hidrogen, sulfida. Ini ada gambar rokok nih. Ini ada vinil klorida, bahan dari plastik PPC. Kalau kamu pernah lihat rokok, puntung rokoknya itu yang warna kuning ini terbuat dari vinil klorida. Ada lagi karbon monoksida dengan gas yang keluar dari knalpot, ya. Ada kadmium dipakai pada aki mobil. Ada polonium bahan radioaktif. Ada naftalena ada dari kapur barus. Butana bahan bakar korek api. Ada lagi fenol digunakan untuk bahan plastik dan disinfektan, pembunuh kuman. Ada lagi dimetil nitrosamin. Ada lagi dibenzaridin. Ada lagi piren. Ada lagi arsenik, sering digunakan sebagai bahan racun tikus. Jadi rokok ini juga ada dari bahan racun tikus nih di setiap satu batang rokoknya. Ada pelarut industri namanya toluena. Ada metanol bahan dari bahan bakar roket. Ada lagi dari uretan. Ada lagi dari naftilamin. Amonia bahan pembersih lantai. Toluidin, ya. Ada lagi aseton bahan utama penghapus cat dan cat kuku. Ada lagi asam sianida, gas racun yang digunakan untuk melaksanakan hukuman mati di kamar gas. Nah, ini adalah bahayanya satu puntung rokok. Bisa kamu lihat di sumber yang dilihat di sini. Ya. Kemudian zat aditif pada rokok, kamu lihat gambarnya nih, orang sedang merokok keluar gas karbon monoksida nih. Sebelahnya sedang melihat dia merokok. Nah, ada kita sebut namanya perokok aktif dan perokok pasif. Nah, perokok aktif adalah orang yang menghisap rokok secara berlangsung nih. Contohnya ini anak laki-laki nih, sedang merokok langsung mengeluarkan asapnya. Ini namanya perokok aktif. Sedangkan perokok pasif, orang yang tidak merokok tetapi ikut menghisap asap rokok. Nah, loh, kan? Berisiko terkena kanker paru-paru. Justru yang bahaya adalah orang yang tidak merokoknya. Aduh, sama saja. Terkena paru-paru, asma, dan penyakit pernapasan lainnya. Dua-duanya kena. Jadi yang melihat temannya ini, melihat temannya sedang merokok, dia secara tidak langsung menghirup karbon monoksida yang sedang merokok. Jadi namanya perokok pasif nih, orang ini tidak merokok. Perokok pasif yang tinggal bersama perokok aktif memiliki kecenderungan lebih besar untuk terkena penyakit pernapasan. Jadi kalau perokok aktif ini, kalau dia nih perempuan ini lihat temannya laki-laki merokok, maka dia kecenderungan lebih besar terkena penyakit pernapasan dibandingkan orang yang merokoknya. Jadi lebih baik tidak perlu semuanya ya. Kemudian kita jauhilah rokok itu. Kemudian zat adiktif rokok, akibat yang ditimbulkan dari merokok. Pengaruh langsung setelah merokok, peningkatan denyut jantung, berkeringat, napasnya berbau rokok, mual atau ingin muntah, pusing, keluar air liur, tenggorokan gatal, pakaian bau asap tembakau. Nah, kalau kamu lihat orang yang suka rokok, biasanya bajunya, kaosnya bau asap rokok ya, asap tembakau. Pengaruh pada sistem pernapasannya adalah bronkitis, kanker paru-paru akibat tar dalam rokok, berdahak, susah bernapas, dan radang saluran pernapasan. Pengaruh pada sistem jantung dan pembuluh darah, tekanan darah tinggi, terkena serangan jantung, dan penyempitan pembuluh darah. Ini adalah akibat dari orang yang sering mengkonsumsi rokok. Ya, paham semuanya? Jelas? Ada lagi yang keempat,
Pengaruh pada sistem pencernaannya apa? Lambung dan ususnya terluka. Pengaruh pada sistem reproduksi dan pengaruhnya pada bayi. Ibu hamil yang merokok dapat menyebabkan berkurangnya fungsi paru-paru dan sempitnya jalan pernapasan pada bayinya. Keguguran pada kehamilan. Bayi yang dilahirkan memiliki berat kurang dari normal, berarti beratnya kurang normal ya, berat badannya. Dan pertumbuhan bayi terhambat. Pengaruh pada sistem saraf, pembuluh darah menyempit dan mengalami stroke. Ya, mengalami stroke, bahaya nih. Nah, itu adalah dari bagian dari rokok. Selanjutnya minuman keras atau alkohol. Nah, ternyata dibedakan menjadi 3 golongan. Golongan A, golongan B, dan golongan C. Golongan A berkadar alkohol 1-5%. Contohnya bir. Minuman bir nih ya. Golongan B berkadar alkohol 5-20%. Contohnya anggur. Ada lagi wine. Golongan C berkadar alkoholnya lebih tinggi, 20-45%. Contohnya arak, minuman arak, whisky, vodka. Ya, vodka. Nah, itulah minuman keras ya, gambarnya seperti gambar di kanan ini nih. Minuman keras, nama senyawa organik pada alkohol adalah etanol atau etil alkohol, C2H5OH, berupa cairan bening, tidak berwarna, beraroma khas, mudah menguap. Nah, ini adalah minuman keras. Dapat diperoleh dari fermentasi atau peragian madu, gula, sari, buah, atau umbi-umbian. Jadi diproduksi dari situ ya, difermentasikan. Hasil peragian akan menghasilkan kadar alkohol sampai 15%. Setelah sampai 15%, dijadikanlah penyulingan. Dipisahkan menjadi 100% sehingga minuman keras itu dapat dikonsumsi. Yaitu gabungan dari etanol, etil alkohol, C2H5OH. Ini juga dilarang ya oleh pemerintah minuman beralkohol. Apalagi orang yang sedang mengendarai mobil atau motor. Minuman keras atau alkohol dapat menekan aktivitas otak bagian atas, menghilangkan kesadaran. Dampak pemakaian alkohol jangka panjang menginduksi dan meningkatkan metabolisme obat-obatan, mengurangi vitamin A dalam hati, meningkatkan aktivitas racun di hati, meningkatkan aktivitas zat karsinogenik, menghambat pembentukan protein, jadi proteinnya terhambat, gangguan fungsi hati di dalam tubuh kita. Nah, ini adalah bahaya ketika mengkonsumsi minuman alkohol, minuman keras dalam jangka panjang. Alkohol juga menyebabkan ketagihan, termasuk zat adiktif. Alkohol diserap cepat dan diedarkan ke seluruh tubuh. Di hati, alkohol dioksidasi. Sisa alkohol di darah akan terbawa ke otak. Menyebabkan apa? Euforia. Euforia itu artinya berlebih-lebihan atau berbahagia tapi terlalu berlebih-lebihan. Rasa ngantuk yang sangat tinggi. Tertidur bahkan sampai mengalami kematian. Ini kalau orang yang sering minuman beralkohol atau apalagi dioplos minumannya. Dampak mengkonsumsi minuman beralkohol, apa saja dampaknya? Pengaruh langsung setelah minum. Kehilangan keseimbangan tubuh. Pusing. Kalau habis minum minuman beralkohol, pasti kehilangan keseimbangan tubuhnya, goyang. Pusing, merasa gembira, senang, bahagia. Kulit menjadi merah. Perasaan dan ingatan menjadi tumpul. Dalam dosis tinggi menjadi mabuk. Tindakan tidak terkontrol dan terkendali diri berkurang. Jadi dia tidak bisa mengendalikan diri. Jadi orang minuman keras ini, minuman beralkohol, kalau diajak ngobrol tidak nyambung sehingga dia kalau salah dikit sensitif mukul, berani pukul benar. Pengaruh pada sistem pernapasan, denyut jantung dan pernapasannya lambat. Sistem pencernaannya pengaruhnya apa? Selera makan hilang dan kekurangan vitamin. Peradangan hati, kanker mulut, kerongkongan dan lambung, luka dan radang lambung. Ini adalah bagian sistem pencernaan yang terganggu ketika sering mengkonsumsi minuman beralkohol atau minuman keras. Yang keempat,
pada sistem jantung dan pembuluh darah, pembengkakan jantung dan kegagalan fungsi jantung, pada sistem reproduksi dan pengaruh pada bayi. Pada ibu hamil dapat menyebabkan cacat bayi yang dikandung, abortus dan kelahiran prematur, dan para pria dapat menyebabkan impotensi. Ya, menyebabkan impotensi. Jadi bahaya nih minuman keras pada ibu hamil. Pada sistem saraf pusat memperlambat fungsi otak yang mengkontrol pernapasan dan denyut jantung, sehingga dapat menimbulkan kematian dan dapat menyebabkan hilangnya memori atau amnesia, hilangnya ingatan, ya, sakit jiwa, kerusakan tetap pada otak dan sistem saraf. Jadi kalau sudah ke sistem saraf menyebabkan kematian, bahkan hilangnya memori di otak atau amnesia, lupa ingatan. Bahkan sakit jiwa seperti orang gila. Nah, ini adalah minuman keras. Nah, minuman keras ini terbagi menjadi dua. Ada yang secara preventif, ada yang secara kuratif. Ya, secara preventif, ada juga secara kuratif. Ya, yang pertama adalah preventif, pencegahan. Cara mencegah minuman keras seperti apa? Nggak boleh minuman alkohol, yaitu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Tuhan yang Maha Esa, YME. Yang Maha Esa yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Meningkatkan keharmonisan antara anggota keluarga. Tidak boleh ada yang gontok-gontokan. Apalagi stres, keluarganya berantem, akhirnya anaknya manok, anaknya mabok dengan teman-temannya. Memperbanyak kegiatan bermanfaat dan positif seperti ibadah, ikut pengajian, belajar, taklim, ya, dan itu juga sebagai manfaat dari positif. Memilih pergaulan dengan teman yang baik dan tidak mudah tergantung dengan bujukan orang lain, seperti pergaulan yang tidak baik. Ini namanya secara preventif atau pencegahan dari orang yang sudah kecanduan minuman keras atau pergaulan minuman keras. Sekarang secara kuratif atau secara penyembuhannya, bagaimana menyembuhkannya orang yang sudah minum minuman keras ketergantungan? Dengan cara terapi dilakukan pada pengguna yang telah overdosis atau sakau, ya, sudah melampaui batas. Dilakukan dengan resusitasi jantung dan paru-paru atau CPR, cardiopulmonary resuscitation, ya, CPR, atau membuka kembali jalan napas yang menyempit atau tertutup oleh aliran darah, yaitu akibat dari minuman keras secara penyembuhannya. Secara terapi, yang kedua dengan cara detoksifikasi, menghilangkan racun dalam darah secara medis, pengurangan dosis secara bertahap, dosisnya ini dikurangi, minuman alkohol, menggunakan antagonis morfin untuk neuroregulasi, penghentian total dapat menyebabkan gejala putus obat, perlu diberi terapi lanjutan. Nah, kemudian rehabilitasi orang yang sudah mengkonsumsi alkohol. Meskipun secara fisik sudah baik dan tidak ketagihan, secara psikologi atau secara kejiwaan, psikis, biasanya pecandu masih sering mengalami timbul keinginan untuk kembali mengkonsumsi zat adiktif dan psikotropika. Setelah didetoksifikasi, perlu dijauhkan dari lingkungan dan pergaulan pecandu. Berarti harus jauh dari pergaulan teman-teman yang sudah biasa minum alkohol bersama-sama. Jadi harus jauh dari teman-temannya. Harus detoksifikasi. Perlu dijauhkan dari lingkungan dan pergaulan pecandu. Nah, itulah penjelasan dari materi kita pada hari ini. Kita cukupkan sampai sini. Paham semuanya anak-anak? Jelas? Paham, Pak, jelas. Paham sekali ya. Saya kira paham ya. Ada yang ingin tanya? Silakan bertanya. Kita hari ini sudah selesai sampai 57 slide. Banyak juga berarti ya hari ini ya. Kita akhiri. Terima kasih atas waktunya. Jika kalian ingin bertanya, silakan bertanya. Jangan lupa ditonton kembali video saya di YouTube. Jangan lupa di like, share, and subscribe, komen ya di YouTube saya. Terima kasih.